Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Alfati, mahasiswa Sistem Informasi 2022 Universitas Mercu Buana, Ruya. Ini menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Komputer Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu. Di nomor 1, hak-hak kekayaan intelektual. Studi kasus dalam negeri. Studi kasus pertama, penayangan film Sejauh Ku Melangkah pada program belajar dari rumah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Film dokumenter Sejauh Ku Melangkah yang ditayangkan pada program belajar dari rumah Kemendikbud RI di TVRI mendapatkan somasi dari sutradara film tersebut atas penayangan, modifikasi dan mutilasi tanpa sepengetahuan dan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta film. Studi kasus kedua, hak paten tempe dikuasai negara asing. Tempe yang merupakan makanan asli Indonesia ternyata patennya dimiliki negara lain, antara lain Amerika Serikat telah memiliki 35 hak paten yang berhubungan dengan tempe dan Jepang 5 buah. Sedangkan Indonesia hanya 2. Itu pun baru tahap pendaftaran, belum memiliki nomor paten. Hal tersebut disampaikan oleh Tin R. Muhtadi, Guru Besar Teknik Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor dalam seminar Masa Depan Industri Tempe Menghadapi Milenium Ketiga di Gedung BPPT. Studi kasus ketiga, pelindungan hukum pemanfaatan lokal jenius dalam produk pengusaha lokal. Hasil karya produk yang dihasilkan pengusaha lokal memiliki nilai ekonomi apabila memiliki nilai kebaharuan. Nilai kebaharuan tersebut akan memberikan sebuah kepemilikan tak benda, yaitu hak. Hak tersebut merupakan haki, dikenal dengan secara internasional dengan penyebutan intellectual property right. Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, hasil atau karya produk yang dipasarkan di sektor pariwisata secara otomatis akan menyentuh pasar global karena konsumen terbesar dari pengusaha lokal di sektor pariwisata Bali adalah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Yang kedua, kasus haki di luar negeri. Yang pertama, pada tahun 2012, Nike menghadapi masalah serius terkait pelanggaran merek dagang di Cina. Beberapa perusahaan lokal di Cina mulai memproduksi dan menjual produk dengan merek yang sangat mirip dengan merek dagang Nike, seperti logo Swoosh yang terkenal. Yang kedua, upaya Amerika Serikat dalam perlindungan hak atas kekayaan intelektual di Tiongkok. Dalam rangka melindungi kepentingan nasional AS dalam bidang ekonomi, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk melakukan diplomasi di bidang perdagangan dan investasi sejak awal 1960. Sesuai dengan Trade Expansion Act ACT of 1962, Kongres AS memberi perintah kepada Presiden untuk menunjuk perwakilan khusus yang digunakan sebagai negosiator terkait perdagangan yang dilakukan AS. Presiden Kennedy memiliki inisiatif untuk mendirikan kantor perwakilan dagang khusus atau Special Trade Representative pada tahun 1963. Ini merupakan tahun pertama STR menjalankan tugasnya sebagai perwakilan dagang AS dalam keterlibatan mereka di bidang perdagangan internasional. Yang ketiga, perang paten antara Apple dan Samsung adalah salah satu perseteruan hukum terbesar dalam industri teknologi. Konflik ini dimulai pada tahun 2011 ketika Apple menggugat Samsung di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dengan tuduhan pelanggaran paten pada produk-produk Samsung yang berjalan di sistem operasi Android. Lanjut, nomor 2, tentang plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya, gagasan atau kata-kata yang lain tanpa memberikan atribusi atau pengakuan yang sesuai. Ini mencakup menyalin teks secara langsung, mengganti beberapa kata atau kalimat tanpa memberikan sumber yang jelas, atau mengambil gagasan utuh dari orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Cara penjagaan plagiarisme ada 3, yaitu memberikan atribusi yang jelas, selalu memberikan pengakuan kepada sumber asli saat menggunakan kutipan langsung, mengutip ide atau menunjuk pada karya orang lain. Yang kedua, menyusun catatan dan referensi ketika melakukan penelitian, membaca materi dari berbagai sumber,
penting untuk membuat catatan yang rapi dan mencatat sumber-sumber yang digunakan. Dan terakhir, memahami etika penulisan. Tingkatkan pemahaman Anda tentang etika penulisan dan praktik yang diterima dalam bidang yang relevan. Contoh kasus plagiarisme. Contoh kasus pertama, pada Dina Olivia, seorang penulis dan presenter televisi Indonesia pada tahun 2011. Dina Olivia dituduh melakukan plagiarisme dalam bukunya yang berjudul Hati-Hati Banyak Copet. Dina Olivia diduga menyalin sejumlah besar teks dari buku berjudul Sticky Fingers, karya Nancy Shell, tanpa memberikan atribut yang tepat. Yang kedua, pada tahun 2010, seorang profesor di Universitas Tiongkok bernama Chen Jin dinyatakan terlibat dalam kasus plagiarisme yang mengguncang dunia akademik. Chen Jin adalah seorang ahli dalam bidang komunikasi dan dikenal sebagai salah satu peneliti terkemuka di negara tersebut. Dan terakhir, pada tahun 2016, J.K. Rowling, penulis terkenal dari seri novel Harry Potter, menghadapi kasus plagiarisme di Indonesia. Sebuah penerbit di Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak cipta terhadap novel Harry Potter and the Goblet of Fire, yang merupakan salah satu buku dalam seri tersebut. Di nomor 3, tentang masyarakat informasi. Masyarakat informasi merujuk pada suatu bentuk masyarakat yang diwarnai oleh perkembangan dan penggunaan luas teknologi informasi dan komunikasi. Dalam masyarakat informasi, akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi sangat penting, dan teknologi digunakan secara luas untuk memperoleh, menyebarkan, dan memanfaatkan informasi. Contoh studi kasus masyarakat informasi. Perkembangan dan penggunaan media sosial digital dalam masyarakat informasi saat ini. Media sosial telah menjadi platform penting untuk berinteraksi, berbagai informasi, dan memperoleh pengetahuan. Misalkan ada seorang remaja bernama Rizky yang tinggal di kota kecil. Dia memiliki akses internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, mengikuti berita, dan berbagi minat dan hobi dengan orang lain. 4. Analisis SWOT pada diri saya. Saya memiliki kelebihan, yaitu bisa mencari solusi pada masalah, cukup berani mengambil resiko untuk suatu tujuan, mampu menyesuaikan diri pada lingkungan. Tetapi saya mempunyai kekurangan, yaitu suka insecure, suka tergesa-gesa dan mudah bosan, tidak pandai mengatur waktu. Saya mempunyai peluang dalam mampu mencari relasi yang bagus, menikmati hubungan sosial, dan terakhir, memiliki ancaman kurang bisa memanage waktu dan terkadang suka tidak konsisten dalam menerapkan sesuatu. Dan di nomor terakhir, saya akan menceritakan kegiatan pengabdian masyarakat kelompok saya. Kelompok saya yang diketuai oleh saya sendiri dan beranggotakan Ardi, Rakan, Fareji, dan juga Fakih. Sebelum kami melakukan sosialisasi, kami berdiskusi materi apa yang akan kami berikan terhadap masyarakat. Dan tercetuslah untuk mensosialisasikan pentingnya keamanan cyber di era digitalisasi. Dan kami melakukan sosialisasi di SMP Darul Mutakin yang berlokasikan di Petukangan, Jakarta Selatan. Kami disambut dengan baik oleh guru-guru, staf dan murid di sana. Diberikan jam mengajar oleh guru yang bersangkutan untuk kita melakukan sosialisasi. Pada saat kami mensosialisasikan dan membawakan materi pentingnya keamanan cyber di era digitalisasi, murid-murid di sana berantusias untuk mengetahui betapa pentingnya keamanan cyber di masa sekarang, yang dimana mereka banyak yang menggunakan gadget. Kami menjelaskan kejahatan-kejahatan apa saja dalam bermedia sosial, dan juga siapa saja penjahat-penjahat tersebut. Kami memberikan tips agar aman dari
kejahatan dalam bermedia sosial tersebut. Di akhir kegiatan sosialisasi, kami memberikan kuis pada siswa-siswi di sini dan mereka berantusias untuk bertanya lebih mendetail apa saja kejahatan-kejahatan dalam bermedia sosial tersebut. Setelah itu mereka sudah mengetahui dan cara mengatasinya. Mereka sangat senang dapat mendapatkan sosialisasi ini. Itu saja dari saya. Saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.